Halo guys, saat sekarang itu harus diakui bahwa beban hidup itu semakin berat, ya. Berat karena apa? Karena situasi perekonomian ini memang tidak sedang baik-baik saja. Faktanya apa? Coba lihat aja di media sosial ya, mungkin TikTok misalnya ya. Berapa banyak para netizen yang mengeluhkan dagangannya sepi, tidak laku. Kemudian kalian juga bisa lihat jumlah pengangguran ya. Anak-anak yang baru selesai sekolah atau kuliah itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu kalian harus ingat bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita telah menjanjikan ya. Apa janjinya? Yang pertama, bahwa tidak akan putus rizki seseorang sampai dia meninggal. Ya, nanti silakan dicari di Al-Quran. Yang kedua, bahwa Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada kalian. Ya. Yang ketiga, Allah juga menjanjikan bahwa di balik kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi pasti ada kemudahan. Nah, ini harus dijabarkan dan disikapi ya. Artinya apa? Bahwa kalian tidak boleh berputus asa ya, menyerah dengan keadaan yang sedang menimpa kalian. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya. Yang pertama, kalian sekarang harus banyak belajar ya. Bukan belajar baca buku ya, itu salah satunya juga iya, tapi belajar bagaimana supaya kalian memiliki keterampilan, memiliki kebiasaan yang kebiasaan itu suatu saat bisa menghasilkan pendapatan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, mungkin dari hobi yang kalian punya saja dulu ya. Bisa nggak hobi kalian itu dikembangkan, terus orang senang, terus kemudian orang butuh, dan itu suatu saat akan bisa menjadi sumber penghasilan ya. Itu yang pertama. Jadi asah tuh. Jadi ibaratnya pisau atau gergaji ya, kalian harus asah itu setiap saat supaya kalian tetap tajam ya, bermanfaat, dicari orang, dipakai orang. Nah, oke. Yang kedua ya, kalian harus selalu optimis ya. Harus selalu optimis bahwa kalian suatu saat akan mendapatkan berbagai kemurahan dari Yang Maha Kuasa ya. Jangan putus asa dulu ya. Kemudian yang ketiga apa? Kalian harus mencari teman atau bergaul dengan teman yang teman-temanmu itu bisa mengajakmu ke arah yang lebih bagus. Ke arah yang lebih bagus itu seperti apa contohnya? Ya, yang bisa menjadikan kalian sebagai seseorang yang produktif, ya. Begitu. Jadi kawan sih dipilih ini ya, jangan asal bergaul ya. Eh, Baiklah semua kawan dikenal ya bergaul baik, tapi agak fokus ya kepada kawan-kawan kalian yang dia bisa memberikan tambahan nilai kepada kalian ya. Mulai sekarang harus dipilih. Lu kenapa begitu? Hidup ini semakin berat. Hidup di dunia itu harus bersaing gitu ya. Ya kita dulu aja bisa lahir jadi bayi, jadi manusia itu karena sperma itu, jutaan sperma bersaing untuk membuahi sel telur ya. Hanya satu yang menang dari jutaan sel telur sperma gitu ya. Ya kan? Betul kan? Nah, dan juga yang keempat, jangan lupa saya mau kasih tip kecil. Saya membiasakan diri berdoa kepada Allah yang Maha Pencipta. Saya ambil dari doa yang pernah dimohonkan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Ya, ketika itu Nabi Musa itu kalau tidak keliru dia habis berantem ya dengan seseorang di kota di Mesir waktu itu, dan eh, eh, musuhnya itu eh, dikelahi sampai meninggal ya, ketakutan dia pergi dan akhirnya mengembara, tibalah pada suatu apa tuh ya, pemukiman di padang pasir. Lalu ada sekelompok wanita-wanita dan mungkin peternak yang lagi memelihara kambingnya. Lalu dia melihat ada beberapa wanita yang dia duduk-duduk saja sedang melihat laki-laki yang lain lagi ngambil air dan sebagainya ya. Lalu Musa menawarkan diri untuk membantu si wanita-wanita itu mengambil air dari sumur sambil dia berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Ya, yang artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan untukku. Ya, maksudnya itu dia bermohon kepada Allah ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan rizki, ya, ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Karena kuasa Allah, karena kuasa Tuhan, maka Musa ini bukan hanya sekedar ya diberi pekerjaan oleh orang tua dari si wanita-wanita itu ya, tapi dia juga diambil sebagai menantu ya, dikasih rumah dan sejahteralah hidup dia dengan, tapi ya berdoanya dengan penuh kesabaran yang rutin ya, dengan ya merendah kepada Allah gitu ya, jangan menyalahkan Allah kenapa saya hidupnya susah, enggak ya. Ini akan membuat hidup kalian tenang setelah berdoa ya. Jadi jangan anggap enteng masalah doa itu ya. Sambil kalian berusaha ya, bekerja keras, belajar, bergaul dengan kawan-kawan yang baik, jangan lupa berdoa ya. Pintu rezeki itu banyak sekali. Kalian aja yang nggak lihat, gitu kan? Maka dengan belajar, dengan mengasah gergaji, dengan memohon kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah akan nampak satu demi satu pintu rezeki, pintu rezeki. Ingat janji Allah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Cari itu kemudahan itu, jangan cuma tidur. Sampai ketemu. Assalamualaikum.